Mbak Dini cerita kalau dia ada ngikut suatu program apa gitu, kayaknya les. Nah, kalau boleh tahu les apa Mbak? Itu sebenarnya bukan les ya guys. Jadi pemerintah Yogyakarta itu punya program nih untuk para pebisnis yang ada di Yogyakarta. Namanya inkubasi bisnis, dan ini sudah berlangsung dari 2000, kalau tidak salah 2005 atau 2004. Pokoknya ini sudah yang keberapa kalinya. Yang jelas saya ikutan yang angkatan 2025 bisnis. Kalau boleh tahu acaranya di mana dan ngapain aja? Oke, acaranya nih ya. Iya. Acaranya itu namanya inkubasi bisnis ya. Oke. 2025 karena tahun ini 2025. Itu ngapain aja? Jadi pemerintah itu memfasilitasi kita, mementoring kita soal bisnis kita. Jadi kita tuh dibedah dari mulai gimana sih cara ngitung HPP, bikin SOM, bikin SOP kayak gitu. Terus nanti kita juga diajarin gimana sih perizinan yang harus kita punya gitu kan. Terus trik-triknya supaya produk kita ini bisa lebih dikenal lagi kayak gitu. Termasuk marketingnya juga seperti apa. Di mana Mbak tapi lokasinya? Lokasinya sebenarnya di Jogja. Jadi selama ini kita penampingan selalu di Jogja, kecuali kemarin itu yang tanggal 20 sampai tanggal 23 itu kita ada studi tiru ke Surabaya dan juga ke Malang. Oke. Berapa hari? Programnya ini berapa hari? Program ini bukan hari, ini berbulan-bulan. Berbulan-bulan? Iya, jadi kita itu sudah dari bulan Maret ya kalau tidak salah itu, dan baru akan berakhir officialnya berakhir itu di akhir September sampai awal Oktober besok. 93 berarti 6 6 bulanan. Iya, 6 bulanan. Ini ada biaya nggak Mbak? Masuknya pendaftarannya ada biaya atau ini free? Ini free. Itu hebatnya pemerintah Jogja. Jadi siapapun yang jadi pengusaha di Jogja, pengusaha pemula atau siapapun yang punya ide untuk berbisnis di Jogja, kalian tuh beruntung banget. Kenapa? Karena di Jogja itu ada namanya dana keistimewaan. Oke. Nah, di mana dana keistimewaan ini salah satunya itu akan disalurkan untuk pendampingan para pengusaha di Jogja. Nah, salah satu programnya ini ya seperti inkubasi ini. Jadi selama berbulan-bulan ini kita didampingi dengan mentor, kita mengunjungi tempat-tempat usaha yang mereka sudah sebelumnya ada dan sudah settle ya bisnisnya, itu semuanya free. Berarti kita yang kayak pergi ke Malang itu pun kita Free, nggak 100% free, kita nggak ngeluarin biaya sama sekali dengan semua fasilitasnya yang super duper bagus itu kita nggak ngeluarin uang sama sekali. cara kita mendaftar atau cara kita ikut itu gimana? Nah, biasanya tuh buat teman-teman khususnya pokoknya yang tinggal di Yogyakarta ya, karena ini memang khusus untuk yang ada memang di DIY Yogyakarta. aja? Iya, DIY. Nah, itu biasanya kalian harus pantengin nih sosial medianya punya dinas koperasi gitu. Nah, biasanya di sana akan diinfokan. Setiap tahun ada. Dan kabarnya tahun depan itu harusnya lebih bagus sih. Karena Tapi setiap tahun satu doang? iya, jadi kalau yang inkubasi itu setahun sekali. Kalau setahun 2 kali kan terlalu rapat ya. Iya, terlalu padat ya. Terlalu padat ya. Oh, berarti mantap ya, jadi free kayak gitu. Free banget, free. Ini kan ada 6 bulan Mbak programnya. Nah, 6 bulan tuh kita ngapain aja Mbak? Kita ngapain aja? Itu sebenarnya kita dibagi jadi kita ada batch 1, batch 2, batch 3 sih ya. Oke. Nah, kita jadi ada tahap 1 lulus, tahap 2 lulus, tahap 3. Nah, kebetulan kalau saya di toko itu lulus sampai tahap 3. Nah, ngapain ajanya itu kalau yang paling awal itu sebenarnya kita malah kayak di ice breaking gitu loh. Jadi kita tuh kayak dibuka mindsetnya tuh jadi pebisnis tuh gimana, jadi memotivasi bisnisnya gimana. Terus kita diminta untuk perizinannya dilengkapi apa aja yang kurang, karena sebagai pebisnis itu tidak dipungkiri ya, kita tuh sebenarnya perizinan tuh harus lengkap. Jadi gimana caranya kita itu perizinan yang belum ada kita lengkapi. Terus juga kemudian banyak mengundang tamu-tamu, itu adalah memang pengusaha yang tadinya mungkin ikut inkubasi, sudah lulus dan usahanya sudah berkembang, lalu mengisi untuk menginspirasi. Nah, salah satunya itu misalnya dari ayam mertua, pemilik ayam mertua. Oh iya, tahu. Oke. Nana Baby Carrier, ada Mbak Henti gitu kan. Terus ada lagi yang punya bakpia menu. Wah, beliau itu bakpia menu udah keren banget itu bisnisnya karena udah menggurita. Dia tidak hanya di Jogja, di Jawa Timur juga sudah.
Oke, aku mau flashback lagi. Ini kan untuk warga Jogja. Apakah harus ber-KTP domisili Jogja kah? Atau kayak misalnya aku pendatang punya bisnis di Jogja, aku bisa daftar atau gimana? Bisnisnya di Jogja terutama. Oke, Jadi bisnisnya harus di bisnisnya Jogja. iya. Itu nanti bisa saya tanyakan lagi apakah bisa orang luar KTP Jogja atau enggak. Tapi selama ini yang ikut sih setahu saya Domisili Jogja. ber-KTP DIY. Jadi bukan hanya kota Jogja tapi Oh DIY. iya, jadi Sleman, Iya, Bantul, bisa ikut. KP bisa lah ya. Iya. Terus aku mau tanya, ini ada kapasitas nggak, Mbak? Ada Berapa kapasitas, peserta? iya, ada maksimum nggak? Kan kita daftar nih. Mereka ada menyediakan maksimum kapasitasnya nggak? Kalau yang tahap 1 itu sepertinya sebanyak-banyaknya sih. Oh, jadi semua orang kuotanya berapapun tapi nanti kemudian disaring menjadi yang tahap 1 itu jadi Baru jadi ada. 75. Hmm. Setelah 75 kita intensif pendampingan. Oke. Itu baru tahap 1. 75 itu baru masuk tahap 1. Ya. Kemudian setelah 75 itu jadi kalau tidak salah 35 ya. Setelah 35 20. Nah, ini final. Mbak, Final di 20. Mbak, berarti dari berapa peserta jadi 20 ini dari berapa? 160-an sih. Wow, berarti Mbak mantap ya, Ya, sampai 20 alhamdulillah ya. kita udah masuk sampai final gitu. Keuntungan kita lolos tahap 3, apa yang akan kita jalani selanjutnya? Terus aku mau tanya lagi, kalau misalnya kita tidak lulus tahap 1 atau 2, apakah kita udah nggak bisa ikut selanjutnya? Apa yang benefitnya gitu? Benefitnya apakah sampai mana gitu? Kalau yang saya rasain ya, benefit tertinggi yang saya dapetin selama inkubasi itu relasi. Oke, Jadi minimal ya kalau udah masuk yang 75 itu kan, kalau yang 125 kita belum kenal ya. Tapi yang 75 apalagi kemudian kita bikin grup kecil, kita bersama-sama beberapa bulan itu kita otomatis kenal dong. Kita punya relasi, nambah temen gitu kan. Kita bisa jadi kayak, kamu bisnisnya apa? Kita bisa berkolaborasi, berelaborasi tidak ke di kemudian hari kayak gitu kan. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Nambah teman, relasi ya. Kedua, jadi pas kita mengunjungi nih, misalnya yang saya terinspirasi banget misalnya waktu mengunjungin kalau yang di Jogja ya, itu yang misalnya ke Bakpia Menu itu. Beliau itu dengan beberapa tahun bisnisnya sekarang itu udah punya rumah produksinya banyak. Dan dia itu udah jaringannya itu udah bagus banget. Pendistribusian produknya tuh sudah sedemikian bagusnya. Ini kalau dulu kita nggak ikut inkubasi nggak mungkin bisa. Karena kita kan diajarin gimana caranya sih kita bisa efisien mendistribusikan produk kita, termasuk hitung HPP. Kadang kan kita tuh cuman yang penting ada untungnya deh, berapa sih HPP produkmu gitu, nggak tahu. Nah di situ kita diajarin semua, termasuk mungkin kedepannya mempersiapkan untuk perpajakan. Jadi kelolosan ini buat apa, Mbak? Maksudnya kan kalau relasi udah berarti yang pertama. Setelah kita lolos tahap kedua ke tahap ketiga, itu keuntungan dari kita lolos itu apa? Ilmunya. Oh, jadi yang kalau misalnya nggak lolos mereka nggak dapat itu. Nih, uniknya kalau di inkubasi tahun ini tuh, jadi meskipun tidak masuk lagi ke tahap 2, tidaklah masuk lagi ke tahap 3, kita itu masih tetap solid, ada grupnya kan. Oh, jadi yang tahap yang dan lulus semua kasih tahu materi informasi. yang kita dapetin sampai tahap 3 itu tetap di share. Oh, gitu. Bedanya hanya tidak bisa on the spot datang ikut kelas, Oh. tapi semua pendampingan materi-materi yang dikasih itu kita bisa akses, free diakses. Gitu. Setelah ini apa lagi, Mbak, selanjutnya? Setelah lolos tahap 3 apa lagi? Ini kita lagi di tahap pitching. Kita bakal ngomongin soal bisnis kita di depan panelis. Itu biasanya kalau pitching itu sebenarnya untuk investor ya. Jadi kita mencari Oh, investor. kita kayak marketing, kita sales lah ya. Kita ngomongin Menjelaskan produk perusahaan kita, terus nanti butuh dananya berapa, terus siapa yang mau jadi investor, presentasi ya. Presentasi benefitnya apa, kita bakal sharing profit berapa. Oh, Itu jadi di tanggal 17 besok. Oh, berarti tujuan ini untuk dapat investor ya? Tujuan acara ini ujungnya Enggak, untuk dapat. tujuan acaranya justru malah biar kamu itu sebagai pebisnis bisa berkembang. Ya. Tapi setelah kita tahap ketiga ini kan berarti cuma beberapa orang yang punya keuntungan untuk presentasikan perusahaannya terhadap 20. investor itu kan. Nah itu uniknya besok itu panelis. Tapi kita buat seolah-olah beliau-beliau panelis ini adalah investor, supaya kalau memang nanti ada investor beneran, kita tuh sudah siap untuk mempresentasikan perusahaan kita. Itu juga diajari loh, cara bikin presentasinya gimana,
cara menghitung value perusahaan kita saat ini tuh berapa itu diajarin di inkubasi. Ini ada juara nggak nantinya Mbak? Ada. Tahun ini itu bakal dapat itu dari 1, 2, 3 favorit ya. Boleh disebut nominal hadiahnya berapa? Itu belum Ada, dibuka. belum Iya, dibuka. itu untuk kejutan. Tapi yang Oke. pasti itu hanyalah bagian kecil dari semua program yang 6 bulan. Karena gini, kalau kita mau cari mentor ya, kalau kita punya bisnis, kita cari mentor yang dia itu memang ngurusin bisnis kita, mendampingi bisnis kita, itu budgetnya puluhan juta. Sedangkan kita ini dapat akses semua itu Free. tuh gratis dibuka semuanya gratis. Selama 6 bulan ini kita didampingi itu gratis. Dan sepertinya saya belum nemuin kelas mentoring yang sedahsyat ini. Jadi dia jadi dia nggak pakai gimmick kamu bakal gimana, omsetmu bakal melejit ke 100 juta, itu enggak, karena itu tergantung kamu. Omsetmu mau melejit atau tidak itu tergantung upaya kamu. Yang penting secara teori kayak gini gitu Teori, diajarinnya. praktek dan didampingin kamu harus bisa begini. Kan kita juga di ini setiap ini ada review. Tugasnya juga dibuka gitu kan. Cara ngitungnya udah benar belum? Setelah lolos tahap ketiga apa? Harapannya bisnisnya makin berkembang. Tapi berarti Mbak nggak ngincar itu posisi No, juara 1, juara 3. Itu hanyalah bonus ya. Kalau misalnya saya bisa berada di 1, 2, 3 or 5 or 4 itu semuanya bonus. Tapi yang pasti semua ilmu 6 bulan ini tuh itu udah sesuatu yang luar biasa. Jadi ini hanya bonus. Berarti ini kan udah hampir selesai nih rasanya. Bentar 6 lagi bulan, finish ya kita kan? sebentar lagi ya. Nah, apakah teori-teori yang diajarkan atau praktek-praktek yang diajarkan di dalam inkubasi ini, inkubasi kan namanya? Ya, Nah, inkubasi ini udah Mbak terapkan dalam Sudah. perusahaan Mbak? Sudah. Itu ada perbedaannya kah sama sebelumnya? Ada, apalagi kan sebenarnya di bisnis saya ini kan kita itu baru aja. Oke, baru Justru banget ya. baru tentunya. banget. Jadi Broko ini kayak relaunch sebenarnya. Nah itu tuh kita tuh sekarang udah bisa, yang tadinya kayaknya bukan target market kita loh, tapi kok bisa masuk. Jadi sekarang kayak Broko itu malah bisa masuk oleh-oleh, ke bandara masuk. Terus sekarang lagi di tahap masuk untuk jaringan Transmart. Ini taunya setelah Mbak ikut program inkubasi. Itu justru setelah ikut inkubasi, kadang ada pameran kita Oke. bisa ikut juga. Kayak kemarin tuh saya sudah ikut pameran yang ulang tahunnya UMKM, itu kan B2B banget ya. Nah di situ saya dapat jaringan banyak. Salah satunya saya kenal sama Ibu Min, itu juga di B2B gitu. Terus misalnya kemarin saya tuh dapat yang lucu, jadi bisa masak gula untuk putu, tapi putunya untuk di hotel. Nah itu kan juga satu yang unik ya. Jadi kalau nggak ketemu inkubasi mungkin saya nggak bakalan sampai di detik ini. Nah. Semuanya pasti berubah. Pertanyaan aku terakhir, apa perbedaan Mbak ngikutin inkubasi sama sesudah mengikuti inkubasi di perusahaan Mbak? 3 hal selain relasi yang Mbak dapat dari program inkubasi ini. Selain relasi, Iya, selain relasi. Untuk ini ya, untuk perusahaan Mbak. pembukuan. Oke, berarti sebelumnya belum ada ya itu. Sebelumnya itu kita tuh manual banget ya. Maksudnya saya tuh orangnya manual gitu. Jadi masih ya di Excel atau apa. Nah ini tuh enggak. Jadi memang dipaksa banget kamu pembukuan. Kedua, gaji. Oke, kena HPP tadi ya diajarinnya. Jadi gini, sebagai pemilik bisnis, selama ini tuh kesalahan fatal saya tuh nggak ngambil gaji. Oh, untuk pribadi. Sebagai pemilik. Oh. Jadi kan kita tuh kadang ngerasa gini, ini kan bisnis kita. Iya. Nah keuntungan itu milik kita semuanya. Oke. Akhirnya bisnisnya bubar. Kenapa? Karena kita tidak memposkan uang itu di tempat yang seharusnya. Harusnya kita tuh hanya mengambil hak kita kalau memang kita terlibat di bisnis, kita ambil gaji. Oke. Karena kita jadi karyawan juga kan di perusahaan itu. Kita ambil gaji misalnya 3 juta. Berarti hak kita, uang di perusahaan itu tiap bulan itu perusahaan gaji kita 3 juta. Selebihnya kita nggak boleh ambil. Karena di situ ada uang pengembangan, Oh iya. ya kan? Ada uang untuk investasi alat dan sebagainya gitu. Nah itu fatal sih. Saya baru tahu ilmunya justru pas inkubasi. Inkubasi. Ya. Nah, yang ketiga apa ya? Inovasi produk kali ya. Karena kita dipaksa banget untuk kamu gimana caranya bisnismu itu berkembang. Tahun depan tuh kamu mau apa? Kan udah ada itu. Tahun depan kamu bayangin deh bisnismu tuh tahun depan mau apa? 2 tahun lagi mau apa? 3 tahun lagi mau apa? Nah itu sekarang udah kebayang. Kalau dulu kan ya udahlah ngikutin alur aja, kalau sekarang enggak. Jadi kita itu sekarang kerja by target. Jadi bukan lagi aku
aku mau nih tahun depan bikin ini, udah nggak seperti itu. Jadi sudah ada target, misalnya Januari 2027 jam sekian, itu udah ada targetnya. Untuk pebisnis muda nih, Mbak, harapan Mbak buat mereka atau saran untuk pembisnis muda, kan Mbak juganya dulu pembisnis muda kan. Sekarang juga masih muda. Masih Pokoknya oke. kita muda terus. Saran, saran Mbak nih, kan banyak kan orang-orang di luar sana yang nggak tahu nih program yang inkubasi ini. Aku juga baru tahu nih Baru tahu soalnya ya? dari Mbak Dini kan Dan uniknya programnya. itu nggak cuma buat pebisnis, kalau saya kan food ya, Oke. maksudnya F&B gitu, Ah. enggak. Ini semua Semuanya. yang berbau bisnis Digital ya. marketing bisa. Oh. Intinya kalau kamu punya hal yang bisa menghasilkan uang, itu bisa masuk. Oh, tapi Mungkin syaratnya konten kreator juga bisa mungkin ya ke depannya, karena ini kan bisnis ya, tapi kita syaratnya nggak harus punya bisnis berarti. harus punya bisnis. Oh, harus. Jadi gini, paham. pemerintah Jogja itu programnya banyak banget sih. Karena kita sekarang lagi ngomongin inkubasi, kapasitasnya kita ngomongin inkubasi. Di luar inkubasi itu banyak programnya. Kuncinya cuma satu kalau kamu tinggal di Jogja. Pantengin sosial medianya Dinas Apa? Koperasi Tuh, DIY. Dinas Koperasi, Dinas Koperasi ya, DIY. Jangan Karena lupa ya. memang banyak banget programnya. Yes. Karena kalau misalnya nih ya, Dinas Koperasi itu nggak tanggung-tanggung ya. Jadi salah satu saya beruntung jadi warganya Jogja dan ada dana istimewa itu tadi. Misalnya kita punya produk nih, bayangin kita sewa fotografer untuk bikin foto portofolio produk kita berapa. Kalau kamu warga Jogja, kalian bisa free. Oke. Kenapa? Karena di Dinas Koperasi itu ada studio foto free, bisa diakses free. Kita tinggal bawa produk, kita daftar dulu gitu kan, kita konsultasi lah, intinya kita kasih tahu, kita booking untuk foto produk, itu difotoin loh. Bukan cuma studionya, kita difotoin loh. Sama sekali nggak ada pungut biaya sama Tidak ada, nol rupiah. Terus ongkos kirim juga free. Ada yang namanya si Bakung Market Hub. Itu adalah programnya Dinas Koperasi juga. Jadi di si Bakung Market Hub itu kamu bakal dapat, kita tanpa aplikasi loh, kita dapat free ongkir tiap hari, dan itu jumlahnya luar biasa. Total sampai 2 juta rupiah per hari. Jadi dari ada Grab, ada dari Pos, ada dari Maxim juga, ada dari Jogja Bike, ada dari Axel juga, itu tiap hari. Jadi kita tuh bisa kasih free pengiriman ke customer kita. Mereka sudah nggak, dimanapun, itu nggak cuma di Indonesia, karena kan lewat pos bisa kemana-mana, pakai Paxel juga bisa kemana-mana. Ini tuh free. Bayangin, Enak benefitnya ya. banyak banget. Jadi warga DIY ya. KTP DIY, enak banget. Banyak banget ya benefitnya ya. Mbak Dini bilang kalau misalnya inkubasi ini ada di Jogja dan nanti adanya di Malang dan Surabaya ya. Tuh. Betul. Enggak, Oh, salah. inkubasi ini ada di Jogja. Oke, inkubasi. Dan karena tahap 3 itu kita dapat bonus ya, studi tiru namanya. Oh, Studi tiru itu kalau selama ini kita cuman ada di Jogja, mendatangkan narasumber yang ada di Jogja, pengusaha yang ada di Jogja. Nah sekarang kita lihat nih bisnis-bisnis pengusaha yang ada di Surabaya dan juga di Malang. Ini yang bisa cuma yang si tahap lolos tahap 3. Lolos tahap 3, yang tahap 1, tahap 2 tidak. Itu Oke. adalah mungkin benefit, salah satu benefit yang ikut tahap 3 itu kita bisa ke Malang dan Surabaya. Ini berapa hari Mbak kalau boleh tahu? 3 hari, tadi tanggal 20 sampai 23 Agustus kemarin. Itu udah 2 kota. 2 kota, jadi Surabaya itu kita tuh sebenarnya cuma sebentar. Kita tujuannya cuma ke pabriknya Brochip Surabaya aja, terus kemudian sisanya kita di Malang. Berarti ini cuman survei aja. Kegiatannya apa? Kegiatannya kita di sana itu kita mengunjungi usaha mereka, Oke. kita sesi sharing. Oh. Jadi kita sharing. Intinya tuh kita sharing, kita belajar, kita ulik apa dari bisnisnya yang bisa kita modifikasi dan kita terapkan ke bisnis yang kita punya. Terus nggak ada, maksudnya apalagi selain sharing, nggak ada kegiatan yang lain gitu? Nah lucunya itu tuh gini, kemarin itu jadi kita tuh programnya nggak yang kaku ya, nggak Oke. yang jam segini kita kesini, abis itu kita kesini, enggak. Justru ada yang kejadian lucu itu waktu di Malang nih. Kita kan malam pertama ya, malam tanggal 20 ke 21 itu kita kan ngopi di daerah Sapkayu Tangan itu. Nah, salah satu teman kita itu ternyata ada agenda untuk meeting ke salah satu oleh-oleh yang besar di
Malang itu. Ini nggak masuk ke program sebetulnya, tapi karena pada saat itu tuh entah gimana ya, saya tuh kan ketemu, saya bilang, bapak dari mana gitu kan. Terus beliau ternyata salah satu bagian marketing gitu kan, yang juga mengkurasi UMKM produk-produknya UMKM untuk masuk ke Buah Tangan di Malang itu. Terus saya bilang, bapak saya punya produk loh gitu. Terus akhirnya teman-teman juga punya produk loh, gimana kalau kita agendakan besok ke sana. Oke. Akhirnya besoknya kita malah ke Buah Tangan oleh-oleh, dan kita dapat sambutan yang hangat di sana, juga dapat kesempatan untuk bisa masukin produk ke sana. Nah, kita kan ke Malang dan Surabaya ini kan kita kayak studi banding lah jatuhnya Ya, kan. dulu namanya studi banding, Oh. sekarang diganti studi tiru. Sebenarnya studi tiru sama studi banding itu sama. Oke. Sekarang tata bahasa Ganti katanya studi doang ya. tiru. Oke. Nah, yang bisa Mbak dapat dari Surabaya dan Malang ini apa? Studi tirunya bisa Mbak dapat yang kayak di Jogja menurut Mbak belum nih ada diterapkan gitu. Ada nggak yang perbedaan yang sangat signifikan gitu? Jadi gini, karena produk saya olahan ya, kemarin itu yang paling berkesan itu di Brown Chip ya, karena kita kan masuk ke factory-nya, kita Oke. lihat bagaimana pabriknya itu berjalan, SOP-nya seperti apa. Dan karena produk saya itu gula, nah jadi saya tuh punya inspire, oh produk terapan kita selanjutnya tuh apa, dan sistem kerjanya bagaimana, tata letaknya bagaimana, kemasannya bagaimana. Itu pokoknya kemarin kita jadi terinspirasi. Kalau saya aja terinspirasi, apalagi teman-teman. Karena kemarin itu tidak hanya dari makanan olahan ya, tapi juga ada dari batik. Untuk teman-teman dari Kria itu kan bisa belajar sama beliau, itu yang sekarang batiknya juga sudah mengekspor kemana-mana. Oke, berarti studi tiru nih ada berapa toko Mbak? Tadi kan Choco Chips tadi kan. Brown Chip, namanya Brown Chip. ya, Brown Oke, Chip. Brown Terus Chip. kita juga ke ada yang namanya Unique Store. Unique Batik itu dia jadi kayak galeri batik gitu. Oke. Dia itu pioner batik di Malang. Di Malang. Yang paling gede. Pioner nih. Pioner itu dia yang pertama kali, jadi semacam yang mengawali bisnis batik di Malang. Oke. Ya gitu. Dan sudah generasi kedua beliau ini. Sudah punya bisnis batik, sekarang juga punya bisnis food and beverage juga. Keren. Beliau batiknya itu sudah ekspor kemana-mana juga. Ada ini enggak? Ini kan dia batik pertama nih. Ya. Ya, dia pionir kan namanya berarti kan. Nah, yang apa? Oh, ini hal Metode unik. khusus. Oh, iya, metode khususnya apa metode khususnya? Kalau batik sebenarnya hampir sama dengan Jogja. Oh, oke. Ya, batik tulis, batik cap itu kan pembatikan kan. Oke. Nah, tapi yang membedakan itu beliau itu mengangkat historical Malang gitu. Jadi konsep batiknya, corak-corak batiknya itu kental dengan budaya yang ada di Malang gitu. Kalau Jogja ya budaya Jogja, bunga-bunga yang merepresentasikan apa itu Jogja. Nah, beliau itu mengangkat bangunan-bangunan yang ada di Malang. Terus ada kerisnya yang memang khasnya Malang itu apa. Jadi etniknya Malang. Jadi Malang itu juga punya batik, tidak hanya Jogja gitu. Dan jadi kayak warisan juga, heritage-nya Jogja Malang juga mereka representasikan sebagai sebuah mahakarya dalam kain gitu. Tapi Mbak tahu nggak ini tahun berapa yang di Malang? Kan dia pionir kan. Dia tahun berapa? Itu saya kurang tahu. kurang tahu. Maksudnya sudah lupa ya. Tapi yang jelas yang mengawali itu adalah ibu beliau. Oke. Ya, beliau itu sudah generasi kedua dan sekarang lagi menyiapkan generasi ketiga. Oh, lagi nyiapin. Menyiapkan generasi ketiga itu sebenarnya agak langka ya di Indonesia, yang warga asli Indonesia tanpa darah campuran. Kemudian bisnisnya itu bisa turun-temurun ya. Dan ya. itu poin terpenting saya kemarin di sana waktu ketemu beliau, saya bilang, ibu apa sih rahasianya kok bisa bertahan bisnisnya? Karena kebanyakan di kita nih setelah generasi pertama ke generasi kedua itu nggak bisa berlanjut karena anak-anak itu kadang nggak mau belajar gitu, nggak mau meneruskan usaha orang tua gitu. Biasanya kandas di generasi pertama, tapi beliau itu bisa sampai ke generasi ketiga sekarang, meskipun di generasi ketiga ini ada pembaruan gitu. Jadi sekarang yang generasi ketiga ini memadukan batik dan denim.
Oke, jeans ya. Ya, yang anak muda banget, Gen Z banget lah. Oke, Bisa ngikutin zaman lah ya. bisa ulik-ulik itu di Unique Store gitu. Oh ya, tadi Unique kan Batik. Mbak bilang Mbak nanya tips. Apakah ibunya tadi ngasih tahu tipsnya apa sampai bisa bergenerasi-generasi gitu? Mencintai Produknya. bisnis mereka, produk mereka, itu kuncinya. Menanamkan rasa cinta sama bisnis yang ada. Itu hal yang bisa Mbak ambil lah ya dari yang di Malang tadi. Nah, ini kan ada 2, berarti satu-satu ya Mbak di satu kota Iya, bahkan Surabaya. Ada Malang Strudel juga. Kemarin kita ke Berarti ada Malang 3 Strudel store. juga. Ya, kita ke Malang Strudel, jadi kita ke Buah Tangan juga banyak banget ya. Oh banyak ya, berarti Banyak, 3 hari banyak. bisa banyak gitu Hari ya? pertama itu kita cuman ke Broncip ya. Jadi Itu begitu khusus itu nyampe, doang? kita nih posisi tank nyampe nih Surabaya, jangan disia-siain habis makan siang kita langsung studi tiru ke Broncip. Hari itu, terus kita ke Malang istirahat karena sudah malam. Pagi kita ke Unique Store itu, terus kemudian ke buah tangan, kayu tangan itu, ke buah tangan ya, ke buah tangan. Terus kita di hari ketiga sebelum pulang itu kita sempet ke studio Malang Studio, punyanya salah satu artis aktor Indonesia juga. Siapa kalau boleh tahu? Tengku Wisnu. Oh, Tengku Wisnu. Ya itu bisnisnya Tengku Wisnu. Kita datang ke sana, Oke. tapi kita nggak ketemu ya sama Iya. ownernya. Dia di tapi Jakarta kita, kali ya, atau dia lagi umroh kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Iya Tapi kan? itu keren banget caranya beliau apa namanya mengiklankan produknya, Produknya. itu ya itu patut ditiru banget. Itu yang paling kita dapetin sih pas ke Malang Strudel, gimana strategi dia bisa memasarkan Malang Strudel itu dengan sosial media yang ada, dengan digital saat ini kan. Jadi sekarang kita kan udah dunianya udah digital. Iya, udah berubah ya. Mm. Oke, sekarang harapan Mbak setelah kayak udah kunjungan studi tiru tadi yang 2 kota tadi, Ya. sekarang Mbak apa kegiatannya? Maksudnya apa lagi dari program inkubasi ini, apa lagi yang harus dilakukan itu? Apa lagi yang harus dilakukan? Sekarang saya lagi nyiapin lini distribusi ya. Sebanyak mungkin penetrasi pasarnya harus terserap untuk produk saya. Terus juga kita lagi nyiapin produk lain. Karena kita kan produknya gula nih, gula dan juga minuman instan. Jadi kita nyiapin tuh gini, produk utama kita tuh yang best seller itu sebenarnya gula. Gula kelapa natural. Terus kita biar anak muda bisa menikmati nih, jadi kita bikin varian yang jadi Gen Z banget lah gitu. Di situ ada rasa coklat, ada vanilla, ada cappuccino. Terus kita juga punya rasa-rasa tradisional, misalnya ada kunyit asem, ada jahe. Nah sekarang dari produk yang original gula ini kita mau turunkan lagi, Oke. jadi snack sehat. Nah ini masih rahasia, tapi ini adalah hasil dari saya juga ikut studi Program. kemarin. Iya. Jadi saya punya inspirasi. Oh, besok kita mau bikin ini nih. Nah, Mbak kan udah kemana-mana nih berarti ya. Terus sekarang kan berapa hari lagi Mbak proses inkubasi ini? Ini sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 11 ya. Berarti 6 hari lagi nih. 6 hari Puncaknya lagi. 6 hari lagi ya. Berarti 6 hari itu yang tadi kita presentasi. Iya, untuk Oke. pitching ya besok. Itu tanggal kita 17. nginep kah atau Oh enggak, itu kita cuma presentasi 5 menit. Oke. Oh 5 menit. 5 menit nih, satu kesempatan 5 orang 5 menit, hanya 5 menit. Gimana caranya selama 5 menit kita sudah ngomongin usaha kita sampai keuntungan, ekspansi pasarnya, terus udah ngomongin triknya bagaimana biar usaha kita berkembang gitu, langkah-langkahnya mau kayak gimana, termasuk ngomongin market sharingnya berapa. Itu dalam 5 menit dan tanya jawab selama 10 menit. Jadi 15 menit penentuan akhir Oke. dari inkubasi. 6 hari ini apa yang Mbak Dini persiapkan untuk presentasi yang Mental. acara gong gitu? Mental, saya tuh nyiapin mental biar enggak Grogi. enggak grogi. Tapi Mbak Dini udah biasa kan mempresentasikan produk di depan orang banyak gitu? Sebetulnya ini pertama kali Oh, ini dalam pertama kali. pertama kalinya dalam hidup saya tuh ikut kegiatan semacam ini. oke. Jadi selama ini saya tuh ya pebisnis tapi nggak pernah ikut program apapun, nggak pernah. Jadi ini adalah experience pertama saya ikut program yang ternyata sebenarnya agak kaget sih. Karena kita tuh pas awal, karena bisnis saya tuh kan lagi stuck ya. Jadi produk ini belum diproduksi lagi waktu awal itu. Nah tiba-tiba, loh ini tuh ternyata inkubasinya itu semacam, kalau dibilang perlombaan ya ada perlombaan karena kan ada eliminasi di sana. Kita tuh nggak menyangka. Jadi kirain Akan kita lolos pertama ya? itu cuma pendampingan, nanti kita dapat
benefit perizinan ini. Ternyata enggak, malah justru perizinan itu kita harus cari sendiri. Kalau kamu punya usaha, kamu harus berusaha cari sendiri. Nah sekarang karena ikut inkubasi ini, sekarang Broko ini perizinannya udah lengkap. Dari halal, PYRT, Haki juga udah, terus HACCP juga sudah. Itu dibantu dan sama pihak koperasi. Itu kita sendiri. Oke. Jadi kita tuh dituntut untuk gimana caranya kamu berkorban ini perizinan semuanya beres. Karena ini kan kewajiban kita ya sebagai pebisnis. Nah, selama inkubasi ini kita beresin semua itu. Keuangan kita beresin. Terus kita mau misalnya kemitraan, gimana bikin sistem kemitraan kita beresin. Kita penetrasi pasarnya, kita bahkan harus bisa tahu market kita tuh siapa sih, gimana cara bidiknya, itu kita beresin juga di 6 bulan ini. Hectic banget emang, luar biasa. Keren ya emang ya. Oh ini aku mau tanyakan, berarti ini udah tahap terakhir banget nih ya. Terakhir banget Terus pokoknya. kan Gongnya. Mbak kan juga baru pertama kali kan ikut program inkubasi ini kan. Nah, apa yang pengen Mbak maksudnya apa yang pengen Mbak sampaikan kepada program ini? Apa kayak terima kasih kah atau apapun itulah gitu. Oke. Kalau itu udah pasti ya. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada Dinas DIY yang sudah membuat program luar biasa ini. Terima kasih terhadap dana keistimewaan, karena tanpa dana keistimewaan saya rasa nggak akan ada program-program yang ciamik seperti ini. Jogja itu banyak banget programnya karena dana keistimewaan, luar biasa. Pokoknya dana keistimewaan itu memang istimewa banget. Jogja memang istimewa banget. Kepada Dinas Koperasi juga terima kasih banget pendampingannya, fasilitasnya juga mumpuni banget, bagus banget. Duh kalau saya punya bisa jempolnya banyak udah deh. Ya, aku tambah Mbak, aku jempolnya aku 4. Emang sebagus itu gitu. Ya, okay. Jadi udah pertama kali kita ikut terus langsung sebagus ini tuh kayak, saya rasa tuh bukan kita mau compare atau gimana ya. Pengalaman saya yang semi nomaden ini, suka pindah dari kota satu ke kota lain, Jogja itu paling bagus. Pendampingan UMKM-nya emang luar biasa. Jogja ya, hebat ya. Yang bagus banget ya. Daerah-daerah lain ikutin dong. Dinas Koperasinya Jogja itu saya acungi jempol. Oke, ini pertanyaan terakhir. Walaupun gimana pun program itu sebagus apapun, pasti kita sebagai peserta kita punya saran dan kritik untuk mereka akan lebih baik ke depannya. Dari Mbak Dini, kritik dan saran untuk pihak koperasi DIY dan program inkubasi apa yang harus diperbaiki atau gimana? First of all sebenarnya harapan sih sebenarnya. Oke, harapan. Semoga aja masa efisiensi cepat berakhir. Karena 2025 ini kan efisiensi ya. Dan kita jadi anak program ini juga salah satunya terkena dampak efisiensi gitu kan. Tapi dengan efisiensi aja output kita sudah seluar biasa ini. Harapan saya yang angkatan 2026 itu sudah tidak ada lagi efisiensi sih. Jadi penyerapan anggarannya juga bisa lebih maksimal, programnya jadi bisa harus lebih bagus lagi dari ini. Mungkin kalau yang tahun ini Malang, Surabaya, besok itu mungkin bukan lagi yang ke situ, maksudnya yang tahap yang untuk studi tirunya mungkin sudah pabrik besar kayak gitu, atau juga bisa nggak cuman kria dan makanan, nanti kita bisa masuk juga misalnya pengolahan plastik atau apa. Kan sekarang packaging juga sudah mulai banyak kan, bagus-bagus, dan kita juga belum menyentuh itu gitu. Kritik hampir nggak ada sih ya. Saya bingung deh kalau mau ngekritik, kan emang tapi kritik itu membangun loh Mbak. Kritik iya, itu bukan hal yang memang kritik itu membangun sih, tapi saya jadi harus mikir dulu nih, harus mengkritik bagian berarti apa saking ya? bagusnya ya program inkubasi ini ya. Iya, kalau ngomongin yang program yang saya ikutin sekarang itu memang sebagus itu. Makanya hampir nggak ada kritik sih. Dari awal tuh saya ngerasa kayak nggak ada kritik sih. Sarannya kalau misalnya ada tahun depan ikut inkubasi yang serupa, manfaatin semaksimal mungkin. Jangan pernah fokus sama bisnis orang lain. Oke. Jangan pernah fokus sama kiri, kanan, depan, belakang. Jangan ngerasa sikut-sikutan atau tersaingi. Rugi, benar, rugi. Jadi serap ilmu itu sebanyak mungkin justru untuk membangun bisnismu sendiri. Oke. Ini aku insight baru banget buat aku, karena aku orang rantau yang aku nggak tahu apapun itu, dan aku bukan orang yang terjun di dunia bisnis, tapi aku akan terjun di dunia bisnis. Tapi kan aku tidak calon pebisnis, tapi aku tidak di Jogja. Tapi aku tidak di Jogja. Nggak ada salahnya nanti kita buka cabang di Jogja atau berkolaborasi kan. Makanya pasti dulu boleh nggak KTP-nya kalau nggak nanti saya tanyain ya Kak Wahyu, Iya. Bapak Faiz,
kalau misalnya bukan KTP Jogja boleh nggak ikut? Nanti saya balik saya lagi nih tanyain. ke Jogja. Nanti langsung Oke. saya tanyain ke yang bertanggung jawab Oke, nih, oke, boleh oke. enggak, semoga aja boleh. Iya, tapi ini bagus banget sih menurut aku programnya yang kayak wow banget sih. Dan kalian mungkin yang bagi orang-orang yang nggak tahu informasinya, ya mau nggak mau kalian harus cek Instagramnya si Iya, koperasi jadi DIY harus tadi rajin ya. banget mantengin tuh, Iya. jangan sampai nggak di follow Dinas Koperasi DIY, Pusat Layanan Usaha Terpadu DIY, karena di situ pasti kok diinfo lengkap di situ. Jadi harus setiap hari. rajin ya, harus Hmm. rajin terus tiap hari pantau aja terus. Pantau ya. aja terus. Karena ini bagus banget guys. Dan yang paling penting ini free buat Free. buat pengusaha muda ya Nggak ada kan. pungli-punglian, Tidak ini ada free. ngeluarin uang lagi Satu ya kan. rupiah pun nggak ada. Dan kalian kalau mau foto produk juga free guys. Banyak lah pokoknya hal-hal yang free-nya gitu ya. Di Dinas Jogja itu nggak cuma foto produk guys. Tuh, banyak lah. Kalian Apapun mau itu. research Tuh. R&D itu ada labnya di sana. Bayangin R&D. Wah, ini emang untuk kesempatan untuk pengusaha muda banget sih. Oke sih. Iya. Semaksimal mungkin. Yaudah itu aja ya Mbak Dini. Iya. Terima kasih loh atas insight yang Mbak Dini kasih ke aku. Terus masalah apa namanya informasi tentang koperasi DIY dan program inkubasi ini. Semoga nanti kita kedepannya bisa bisnis bareng atau Amin, amin. nanti aku bisa wawancara lagi gimana perkembangan bisnisnya Mbak Dini ya. Oke, bye bye.